Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Salam harmoni. Video ini merupakan pemenuhan untuk ujian tengah semester mata kuliah Audit Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Komang Yudi Utama, semester 6, Audit Sistem Informasi, kelas A. Baik, langsung saja. Jadi sebelum kita melangkah ke pembahasan artikel-artikelnya, perlu diketahui bahwa audit sistem informasi merupakan upaya menilai apakah proses IT sudah dilakukan dengan baik untuk mendukung tujuan organisasi dengan melakukan pengendalian dari outcome yang dihasilkan menurut Ron Weber 1999. Kemudian framework yang pertama itu adalah COBIT. COBIT Control Object for Information and Related Technology merupakan kerangka panduan tata kelola TI dan atau sebagai toolset pendukung yang bisa digunakan untuk menjembatani gap antara kebutuhan dan bagaimana teknis pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tersebut dalam suatu organisasi. Kemudian framework yang kedua adalah CMMI, adalah singkatan dari Capability Maturity Model Integration. Ini adalah kerangka kerja atau framework yang bisa digunakan untuk mengembangkan proses di dalam perusahaan. CMMI membantu untuk memperbaiki proses di perusahaan atau organisasi. Dengan membaiknya proses, diharapkan produk yang dihasilkan akan ikut membaik. Nah, jadi artikel yang pertama adalah Audit Sistem Informasi Inventory pada PT DP Utan Kayu dengan framework COBIT 4.1. Permasalahan atau objek audit adalah penerapan sistem inventory. Hal tersebut dilatar belakangi karena sering terjadinya selisih antara stok inventory pada sistem dan stok fisik pada domino pizza Utan Kayu. Kemudian domainnya itu adalah PO atau Plan Organize, kemudian AI, kemudian DS atau Service, kemudian ada ME atau Monitoring and Evaluate. Nah, tahapan auditnya sendiri adalah identifikasi masalah, kemudian studi pustaka, perumusan masalah, sampai pada tahap follow up atau hasil pembahasan, kesimpulan, dan saran. Nah, subjek atau pihak yang diaudit adalah karyawan Domino's Pizza Utan Kayu Jakarta. Hal ini dilakukan bersamaan dengan studi lapangan guna menghemat waktu, biaya, serta tenaga. Nah, hasil dari audit sendiri adalah dari hasil perhitungan terdapat jarak 0,77 pada domain PO, AI, DS, dan ME antara expected maturity dengan current maturity. Walaupun gap terbilang kecil, tetapi dibutuhkan penyesuaian pada masing-masing domain karena nilai 0,77 adalah nilai rata-rata per domain. Maka diperlukannya rekomendasi pada bagian subdomain D5DS9 karena didapatkan hasil terendah sehingga perbaikan lebih fokus pada bagian domain yang lemah. Nah, jadi di samping merupakan diagram dari perbandingan antara current maturity dan expected maturity. Nah, rekomendasi perbaikan yang diberikan adalah penerapan sistem inventory pada Domino's Pizza telah dilakukan tetapi masih memerlukan proses tata kelola IT secara rutin dan dengan pengawasan dari pihak manajemen atau kepala divisi yang bertugas di lapangan. Kemudian untuk artikel yang kedua yaitu saya menggunakan penilaian maturity level perangkat lunak menggunakan CMMI DAP 1.3 pada aplikasi Manas Mimin. Nah, permasalahan yang diangkat adalah pengukuran maturity level menggunakan kerangka kerja CMMI DAP 1.3. Nah, kemudian domain yang diaudit sendiri adalah proses area terpilih dirumuskan dan digambarkan dalam pernyataan tujuan proses pemetaan ke area proses terhadap level 2 manajemen, yaitu REQM dan PMC. Nah, tahapan auditnya sendiri ada menentukan tingkat kematangan, kemudian pemetaan ke area proses, graphic and specific goals, generic, specific and practice, kemudian ada kuesioner kematangan proses area, menentukan kapabilitas aplikasi, mengidentifikasi area pengoptimalan, serta rekomendasi.
Subjek atau pihak yang diaudit adalah responden berjumlah 8 orang sebagai internal entity dari perusahaan Manas Farm. Hasilnya yaitu diketahui rata-rata kondisi tingkat kematangan proses area yang didapat dari perhitungan generik memiliki presentase rata-rata yang diperlukan dan sudah diberlakukan, yaitu sebesar 85%. Ini berarti kegiatan proses sudah cukup baik pada implementasinya berdasarkan penilaian CMMI DAP 1.3. Sedangkan tingkat kematangan spesifik practice proses area proses RIGM aplikasi Manasmin yang mencapai tingkat sangat tercapai. Penilaian tingkat kematangan spesifik practice proses area RIGM dan PMC aplikasi Manasmin mendapati praktis dengan persentase rata-rata diperlukan dan sudah diberlakukan yaitu sebesar 90% dan 72,5%. Nah, rekomendasi perbaikan yang diberikan adalah identifikasi area praktis untuk pengoptimalan proyek aplikasi Manasmin dan tingkat kematangan Manasmin dapat mencapai peningkatan progresif dalam maturity apabila dapat mencapai kontrol terlebih dahulu serta terus berlanjut hingga tingkat tertinggi, tingkat lanjutan dalam manajemen kinerja di seluruh perusahaan dan perbaikan proses berkelanjutan menggunakan kualitatif dan kuantitatif data untuk membuat keputusan. Nah, artikel yang terakhir yaitu saya menggunakan Risk Assessment and Recommendation Strategies Based on COVID-5 for Risk Case Study Xinjiang Helpdesk Service. Nah, permasalahannya yaitu mengidentifikasi risiko dalam manajemen operasi untuk kegiatan helpdesk oleh Xinjiang. Nah, domain yang diaudit adalah domain yang digunakan alignment, plan, and organize, dan penggunaan APAO 1202 untuk analisis risiko. Tahapan audit yang dilakukan yaitu seperti yang terlihat pada gambar di samping. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan top-down COVID-5 for Risk dengan mempertimbangkan dampak risiko terhadap bagaimana organisasi mencapai tujuannya. Nah, subjek yang diaudit adalah 2 kepala sub-unit Xinjiang, yaitu Divisi Pengembangan Sistem dan Jaringan Kearsipan Nasional dan Divisi Pengembangan Jaringan. Hasilnya adalah, berdasarkan hasil pemetaan potensi risiko terhadap aktivitas helpdesk Xinjiang, ditemukan 7 risiko kategori menurut COVID-5 untuk risiko, yaitu operasi staf, keahlian, dan keterampilan TI, informasi, tidak efektif kepemilikan bisnis TI, kepatuhan terhadap peraturan, manajemen siklus hidup program atau proyek, dan keputusan investasi TI. Meskipun di antara kategori risiko tersebut memiliki variasi jenis risiko, namun risiko tersebut berpotensi meningkat menjadi tingkat risiko yang lebih tinggi. Dan rekomendasi perbaikan yang diberikan adalah mulai dari membentuk SOP helpdesk Xinjiang sesuai dengan platform Xinjiang terbaru dalam rangka mengakomodasi kebutuhan node jaringan yang telah tergabung dan menggunakan layanan helpdesk. Kemudian yaitu menyiapkan anggaran untuk helpdesk berdasarkan kemungkinan layanan IT sesuai dengan bisnis tujuan Xinjiang dengan mempertimbangkan keselarasan bisnis, sumber pendanaan dari anggaran tahunan, biaya internal termasuk staf dan operasi, menggunakan layanan pihak ketiga jika memungkinkan. Nah, demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan video ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.